doing? Kisah diawali dengan memperlihatkan seseorang pengendali tanah yang tengah kabur dari kejaran pasukan pengendali api. Ia membawa sebuah gulungan yang berisi informasi kalau negara api akan menyerang negara tanah dan ia rela mengorbankan dirinya melawan para pasukan api dan menyuruh rekannya untuk pergi membawa gulungan itu ke Yang Mulia Raja Kerajaan Tanah. Ia pun tertangkap dan dibawa ke Sang Raja Api. Namun, alangkah terkejutnya pria ini mengetahui kalau Sang Raja Api sengaja membiarkannya memberikan informasi itu kepada Raja Tanah dikarenakan sebagai pengalih perhatian. Semua suku akan berfokus melindungi kerajaan tanah, mulai dari suku air dan udara, sementara yang kerajaan api incar adalah mereka akan membunuh sang avatar yang berasal dari negara angin. Dengan kematian avatar, kerajaan api akan menguasai semua bangsa yang ada. Selama ribuan tahun, negara api, air, tanah, dan udara hidup dengan rukun dan kedamaian itu diwujudkan oleh seorang avatar yang dapat menguasai 4 elemen. Ketika avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali ke tubuh yang lain. Setelah kematian avatar terakhir, sang avatar belum ditemukan hingga saat ini, hingga Raja Api Sozin menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan dunia. Of becoming the Avatar. Kuil Udara Selatan hiduplah seorang anak botak bernama Eng yang menguasai elemen udara. Di sana ia memiliki seorang guru yang amat ia sayangi bernama Gyatso. Ialah yang menjaga Eng mulai dari kecil hingga seperti sekarang ini. Para tetua pengendali udara berdiskusi mengenai nasib Eng yang ternyata Eng adalah seorang avatar selanjutnya. Karena Sozin ingin menyerbu kerajaan tanah, tentunya mereka harus mengirimkan bantuan, apalagi mereka memiliki seorang avatar saat ini. Namun, Gyatso menjelaskan, Eng masih belum siap mengemban tanggung jawab itu. Dia masih bocah dan masih banyak hal yang belum ia pelajari, seperti tanggung jawab, harapan, dan pengorbanan, serta ia harus tahu siapa jati dirinya terlebih dahulu. Si tetua pun juga bilang, memang tanggung jawab menjadi avatar ini sangatlah berat. Namun, mau bagaimana lagi, Englah yang terpilih sehingga mau tak mau, Eng harus siap menjalankan tugasnya dan kini harus mulai mempelajari keempat elemen. Setelah itulah, Gyatso bilang kepada Eng kalau dirinya adalah seorang avatar. You are the Avatar. Raja Api akan menyerang kerajaan tanah sehingga hanya avatarlah yang mampu mencegah itu terjadi. Eng diminta untuk belajar menguasai 4 elemen saat ini juga. Namun tentunya Eng terkejut dong karena kabar ini sangatlah tiba-tiba. Di malam hari, Eng tak bisa tidur memikirkan mengenai dirinya yang akan menjadi seorang avatar. Bersama bison terbangnya, mereka pergi terbang untuk mencari udara segar. Di saat itu jugalah Sozin si Raja Api bersama pasukannya menyerang kuil udara untuk membasmi semua orang termasuk Eng. Ya, saat kuil diserang, Eng malah pergi sehingga saya bingung apakah ini keuntungan atau kerugian. Karena Eng adalah avatar yang seharusnya menolong, tapi dia juga masih belum cukup pengalaman untuk bertarung. Stay down.
Akhirnya, Raja Sozin dapat membasmi semua orang yang ada di kuil termasuk Gyatso, sementara Aang tenggelam ke dalam laut bersama Appa. Kita akan berpindah kepada seorang wanita bernama Katara yang berasal dari suku air. Ia tinggal di sebuah tempat bernama Teluk Serigala bersama warga desa yang dipimpin oleh saudaranya, yaitu Sokka. Hey, back to your duties. Orang tua mereka sudah tiada karena menjadi prajurit perang. Sokka ditugaskan untuk menjaga desa ini. Mereka pergi mencari ikan untuk dimakan. Tiba-tiba mereka terbawa sebuah arus kencang entah dari mana yang menuju ke sebuah tempat yang belum pernah mereka datangi. Weird. That's not good. Katara mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengambil sampan, namun masih lemah. Akan tetapi, tiba-tiba semua tempat menjadi bergetar. Muncul sebuah cahaya yang berasal dari tempat itu, dan dari dalam muncullah Aang, si avatar botak. Karena tak tega melihat bocah botak ini, Katara memaksa Sokka untuk membawanya ke desa. Sampainya di desa, nenek mereka berkata kalau si botak ini adalah pengendali udara, dan hal itu mustahil karena saat ini pengendali udara sudah punah. Kita beralih ke anak Raja Api Ozai, yaitu Pangeran Zuko bersama pamannya yang bernama Iroh. Mereka diasingkan oleh sang raja untuk mencari sosok avatar sampai ketemu, dan hingga saat ini mereka sudah mencari selama 3 tahun. Zuko sangat percaya avatar berada di desa Teluk Serigala itu sehingga mereka pergi ke sana. Sebelum Zuko membawa avatar ke kerajaannya, ia tak diperbolehkan pulang oleh ayahnya. Aang tersadar dan ia bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Aang sadar kalau apa tak ada sehingga ia mencari dan memanggil bison terbang itu. Sky Bison. Repeating it doesn't help. Yang Aang ingat terakhir hanyalah dirinya yang tenggelam di dalam laut, dan ia berasal dari kuil udara selatan tepat saat festival komet besar. Nenek bercerita mengenai dahulu kala 4 elemen hidup aman dan damai hingga negara api menyerang. Hanya avatarlah yang dapat menguasai 4 elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, sang avatar malah menghilang. Aang adalah penguasa elemen udara terakhir, dan Aang telah tertidur di es selama 100 tahun lamanya. He is the last airbender. Zuko memiliki anak buah yang suka mengeluh bernama Letnan Ji. Aang tentunya syok mengetahui kebenaran ini, namun Katara mencoba untuk menghiburnya. Keluarga Katara juga dibunuh oleh tentara api saat perang. They were part of the Fire Nation's first attacks on the water. Tentara api kini menguasai dunia, namun pengendali air masih melawan, terlebih lagi di utara, dan kerajaan tanah masih berdiri kokoh. Katara mencoba mengendalikan air, namun ia masih kesulitan, dan ia cerita kalau hanya ialah pengendali air yang tersisa di desa mereka karena semuanya habis dibunuh tentara api. Aang memberitahu Katara bagaimana ia belajar mengendalikan kekuatannya, yaitu ia hanya perlu rileks, dan saat mencobanya, Katara akhirnya bisa mengendalikan air itu. Saat itu, kapal Pangeran Zuko sudah tiba dan mereka bersiap-siap untuk menghadapinya, walaupun itu mustahil. Sang nenek akhirnya tahu kalau Aang adalah avatar, dan tibalah saatnya Zuko meminta agar mereka menyerahkan seseorang yang tak seharusnya di sini. Where is he? Sokka, you can't do this. You can't. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Aang, namun setelah dibujuk oleh Katara mengenai avatar adalah harapan kita, dan ibu mereka juga mengajari kalau mereka harus menolong sesama. Sokka keluar dan menantang Baiwan Zuko berkelahi. Tentu saja Sokka kalah karena ia bukanlah penguasa elemen apapun. Namun untungnya Aang datang dan kini barulah pertarungan seimbang.
Saat Zuko ingin membakar desa ini, Aang mencegahnya dan ia menyerahkan dirinya dan ia berterima kasih kepada Sokka yang telah rela melindunginya. Saat itulah Sokka menyerahkan tugasnya memimpin desa ke bocah lain. Ia dan Katara akan menyelamatkan Aang. Let's go save that weird kid. Aang bertanya kepada Iroh mengapa kerajaan api menguasai perang ini. Iroh pun menjawab kalau sang raja percaya dengan menyatukan dunia di bawah satu aturan, maka dunia akan sejahtera. Karena lambat jika mengenakan sampan, mereka akhirnya membawa Appa untuk menjemput Aang. Di sisi lain, Aang berusaha untuk keluar dari kapal ini dan ia mengambil buku Zuko yang berisi para avatar. Ia mengendap-endap keluar dan saat ketahuan, ia pun terbang menjauh. Sialnya, Aang terkena tembakan dari Zuko sehingga ia terjatuh. Namun untungnya Sokka dan Katara datang tepat waktu. Ya, untungnya Katara berhasil meredam tembakan api tersebut dan mereka berhasil kabur dari kejaran Zuko. Aang berterima kasih dengan mereka karena telah menyelamatkannya, namun mereka tak bisa kembali ke rumah karena pasti akan diserang sehingga Aang membawa mereka ke kuil udara selatan. Di sana, Aang sedih melihat semuanya sudah hancur lebur tak bersisa dan bahkan ia melihat mayat Gyatso. Aang yang teringat dengan Gyatso pun menjadi lepas kendali karena kekuatan avatarnya tiba-tiba muncul yang membuat Katara dan Sokka ketakutan. Namun untungnya Aang berhasil berhenti setelah mengingat Gyatso kembali. Katara datang menenangkannya dan Sokka bertanya mengapa hal itu bisa terjadi dan Aang juga tidak tahu. Aang tak akan membiarkan kematian teman-temannya sia-sia dan ia akan belajar menguasai keempat elemen dan menolong dunia. Just the beginning. Episode 2 diawali dengan Zuko yang marah-marah karena buku tentang avatarnya hilang. Iroh mencoba menenangkannya dan bilang mereka pasti bisa menemukan avatar itu. Di sisi lain, Aang dan yang lain berencana ingin pergi ke Pulau Kyoshi, tempat asal avatar Kyoshi, dan mungkin Aang bisa mendapatkan sesuatu di kuilnya untuk belajar menguasai kekuatan avatarnya. Sokka sempat mengajak Katara pulang, namun Katara tak mau karena ia ingin membantu Aang dan juga kalau mau pulang mereka sudah kejauhan. But I can't go back. Di sana, Aang juga menemukan seekor binatang terbang lagi dan juga Katara menemukan gulungan jurus air yang diberikan oleh nenek. Sebelum berangkat ke Pulau Kyoshi, mereka menguburkan jasad Gyotsa terlebih dahulu. Binatang terbang itu ingin ikut juga dan Aang memberinya nama Momo. Di sisi lain, Iroh membawa Zuko ke sebuah tempat berupa pelabuhan yang merupakan pusat informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi mengenai avatar di tempat ini. Have sticky rice. Singkat cerita, mereka tiba di kuil avatar Kyoshi dan Sokka langsung saja masuk tanpa izin ke dalam. Mereka ditangkap oleh penjaga setempat dan mereka bertemu dengan ketua desa. Aang menjelaskan maksud kedatangannya untuk mempelajari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Awalnya si ketua desa tak memperbolehkannya, namun anaknya yang bernama Suki pun memohon ke si ibu agar mereka bisa mempelajari sesuatu di tempat ini. Akhirnya si ketua memperbolehkan mereka selama 48 jam ke depan di desa ini. Sokka dan Suki terlihat saling tertarik sejak awal dan di sini Sokka sangat gugup menghadapi Suki. Zuko sekonyong-konyongnya meminta peta laut dan semua laporan dalam beberapa jam terakhir kepada Panglima Zhao, penguasa tempat ini, untuk mencari cumi-cumi hiu, katanya. At your service. Saat bersih-bersih, Suki bengong melihat badan Sokka. Setelah itu, kita melihat Katara yang kini sudah semakin mahir menguasai air. Katara mengajak Aang untuk berlatih bersama, namun Aang dari dulu terkenal dengan dirinya yang malas belajar. Saat sedang makan, Aang bermain dengan anak-anak lainnya yang ada di desa ini. Meskipun dia adalah avatar, Aang tentunya masihlah anak kecil. Desa Kyoshi sudah bersembunyi selama ini sehingga negara api tak menyerang mereka. Dan lagipun di desa ini tak ada orang yang menguasai elemen apapun. Panglima Zhao tahu dari awak kapal Zuko kalau Zuko telah menemukan avatar.
Selanjutnya kita melihat Sokka dan Suki yang sedang berlatih bersama. Sokka bilang dirinya sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong sehingga Suki mengajaknya bertarung. Mereka mencari sesuatu di kuil avatar Kyoshi, namun Aang tak menemukan apa-apa yang bisa membantunya menguasai kekuatannya. To that. Untunglah Katara mendapatkan petunjuk kalau Aang tak sendirian. Ia bisa bertemu dengan avatar lain di tubuhnya, karena avatar lain kan bereinkarnasi di dalam tubuh Aang. Di sisi lain, Zuko kesal karena Panglima Zhao telah mengetahui keberadaan avatar di Pulau Kyoshi dan ia segera menyusulnya. Suki mengajari Sokka tutorial melatih gerakan bela dirinya dan di sanalah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Aang juga memulai meditasinya untuk bertemu dengan avatar Kyoshi. Latihan Sokka dan Suki juga semakin hot dan Suki kagum karena Sokka sangat cepat sekali belajar. Meskipun kita bukan pengendali elemen, kita harus lebih baik dari mereka dan Suki juga iri kepada Sokka yang bisa menjelajahi dunia sedangkan dirinya tidak bisa dan harus melindungi desa. Yo, Panglima Zhao dan pasukannya telah tiba di sana, namun Aang masih bertemu dengan avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi menjelaskan menjadi avatar merupakan tanggung jawab yang besar. Aang harus menjadi kuat dan bisa mengendalikan kekuatannya. Zhao dan pasukan tiba. Mereka langsung menggeledah setiap rumah yang ada. Namun ibu kepala desa langsung menyerangnya sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Aang masih berbicara dengan avatar Kyoshi. Aang harus mencari tahu sendiri apa artinya menjadi seorang avatar. Namun menurut avatar Kyoshi, avatar adalah seorang ksatria tanpa belas kasih. Sokka dan Suki terpojok. Mereka sangat membutuhkan bantuan avatar. Avatar Kyoshi berkata, perjuangan Aang tak akan mudah. Jika Aang menghindar lagi, jangankan keselamatan dunia, menyelamatkan desa ini saja Aang tak mampu. Avatar Kyoshi akhirnya mengambil alih tubuh Aang dan akhirnya ia menunjukkan bagaimana cara menggunakan kekuatan avatar kepada Aang. Akhirnya desa ini memiliki sebuah kepercayaan dan harapan lagi dan mereka berterima kasih kepada sang avatar. Sokka dan Suki juga akhirnya berpisah. Sokka ingin lebih lama berada di dekat Suki dan akhirnya mereka berciuman dan Suki memberikan kipas miliknya. Saat terbang, Aang menjelaskan ia bisa memanggil avatar terdahulu saat berada di kuil mereka. Avatar Kyoshi menyuruh Aang mendatangi suku air utara karena akan terjadi sesuatu di sana dan hanya Aang yang bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Panglima Zhao mengajak kerjasama Zuko untuk menangkap avatar. Zuko bilang, jangan bilang siapapun tentang avatar, namun untuk menjilat sang raja. Akhirnya, Panglima Zhao pun mengirimkan berita ini kepada Raja Api Ozai. The Avatar has returned. Episode 3 diawali dengan memperlihatkan beberapa pengkhianat kerajaan api yang ingin menyerang dan membunuh Raja Api. Dengan bantuan seorang kru kerajaan yang membelot, mereka memulai operasi. Ternyata mereka kena prank karena kru kerajaan itu sebenarnya adalah anak sang Raja Api yang bernama Azula dan akhirnya mereka dijadikan dendeng bakar. Raja Ozai berkata ke Azula kalau avatar sudah muncul dan Zuko hampir berhasil menangkapnya. Itu membuat Azula cemburu karena dari dulu ia memang tak menyukai Zuko. Really? Katara mencoba belajar jurus bernama Cambu Air yang agak sulit dipelajari, namun ia selalu gagal. Aang mengajarinya agar Katara menyelami memorinya dan Katara mengingat kembali memori ibunya yang meninggal, namun ia gagal juga.
Saat menuju utara, mereka melihat seseorang yang terbang menuju Omashu. Di sisi lain, Panglima Zhao menghubungi mata-matanya yang ada di semua tempat untuk mencari keberadaan Avatar. Omashu adalah kerajaan tanah yang amat menakjubkan, terbuat dari berbagai macam peralatan canggih dan megah. Penjagaan masuk ke sana begitu ketat, namun Katara minta nebeng dengan seorang pria di sana. Dengan bantuannya, mereka dengan mudah memasuki Omashu. Setelah berpisah dengan pria yang bernama, kita panggil saja Panjul ini, Aang langsung mengejar orang yang terbang tadi. Ternyata orang itu bukanlah pengendali udara, dia hanyalah seorang bocah dan di saat itu terjadilah ledakan bom yang entah dibuat oleh siapa. Anak ini bernama Theo dan ia memiliki seorang ayah bernama Sai. Menurut Theo, bom tadi disebabkan oleh mata-mata negara api yang ada di sini. Sai merupakan mekanik Raja Omashu dan ia telah menciptakan berbagai macam peralatan untuk Omashu. Well, we have our own part to play in the war. Right, Aang? Melihat warga tak bersalah menjadi korban, Aang berubah pikiran dan ia ingin membantu mereka dan Aang menjelaskan kalau dirinya adalah Avatar. Who's the one risk? Because I'm the Avatar. Theo dan Aang akan mencari sumber penyebab pengeboman ini, sementara Sokka terlihat sangat tertarik dengan berbagai macam barang yang ada di rumah ini. Before I show it to the generals, I can help with that. Zuko dan Zhao akhirnya mengetahui Avatar sedang berada di Omashu, sehingga Zuko dan Iroh langsung pergi ke sana. Saat sedang latihan, Katara melihat Sai sedang bertransaksi dengan orang misterius dan ia dicegat oleh si Panjul. Nation spies. Ternyata Sai merupakan seorang pengkhianat. Panjul mengajak Katara untuk mengurusi mata-mata api itu. Mata-mata api itu membawa bala bantuan, namun si Panjul ternyata juga memiliki teman-teman. Mereka berhasil menumpas para mata-mata api dan di sisi lain terlihat Sokka yang amat pintar membantu Sai merakit peralatan. Sai berkata, Sokka tak boleh menyia-nyiakan bakatnya ini dan Sokka harus mengasah kemampuannya itu. Aang dan Theo juga tiba di terowongan tempat diduganya para mata-mata api itu bersarang. Panjul membawa Katara ke markasnya. Di sana banyak sekali teman-teman Panjul dan mereka semua adalah anak yatim piatu yang membela kebenaran. Omashu sudah berubah sejak perang yang berkepanjangan, apalagi raja mereka kini pengecut dan pikun, korupsi di mana-mana, sehingga negara api bisa menyusup ke sini. Ada seseorang yang baru saja ada di tempat ini dan alangkah terkejutnya Theo mengetahui kalau bom ini terbuat dari rebusan boraks dan air garam dan Aang menemukan karung kentang di sana. Panjul bercerita kalau keluarganya juga dimusnahkan oleh pengguna elemen api dan Katara juga selalu teringat dengan keluarganya yang dibantai habis juga. Panjul menyuruh Katara mengingat kenangan indahnya bersama ibunya agar Katara tak selalu saja teringat dengan kejadian itu. Saat itulah Katara mencoba kembali jurusnya dengan membayangkan wajah senyuman sang ibu melihat sunrise. Yap, Katara akhirnya bisa menguasai jurusnya. Zuko dan Iroh telah tiba di Omashu dan mereka juga melihat puing bekas bom yang rumornya dilakukan oleh mata-mata kerajaan api itu. Azula mengirimkan sebuah surat dan mengajak Panglima Zhao bekerja sama. Gee, I'd like to speak to him. Aang langsung memberitahu Sokka kalau pelaku pengeboman bukanlah mata-mata api. Katara juga tiba dan ia malah yakin kalau Sai lah penyebab pengeboman ini. Karena hal itu mereka menjadi beradu mulut menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Have you treating me like I'm a little girl? Then grow up! Untuk membuktikan dirinya, Katara berbicara kepada Panjul dan Panjul bercerita mengenai misi mereka yang ingin menukar koper bawaan Sai yang ingin diberikan kepada Raja Tanah dengan bom untuk meledakkan mereka. Kelompok Panjul ini ingin membunuh Raja karena menurut mereka Raja mereka sangat tidak berguna. Jangan aja the bomb on him. Mereka segera pergi untuk menghentikan Panjul, namun dihadang oleh Zuko sehingga Aang akan melawannya sementara Katara dan Sokka pergi menyelamatkan Raja. Yeah, come on. Karena tak tahan, Zuko menggunakan kekuatan apinya yang membuat pasukan tanah datang mengejar mereka. Katara juga tiba tepat waktu dan akhirnya mereka bisa menyelamatkan sang raja.
Aang membantu memadamkan api sementara Iroh menyuruh Zuko pergi sementara dirinya akan menarik perhatian para penjaga tanah. Aang akhirnya juga ditangkap oleh pasukan tanah karena dianggap sudah mengacau. Episode 4 diawali dengan penjara. Aang bertemu dengan Iroh. Aang kesal karena Zuko lah penyebab semua ini. Di sisi lain, Sai akhirnya jujur. Ia harus berkhianat karena paksaan dari negara api itu sendiri dan ia hanya ingin menyelamatkan Theo dan rumah mereka. Sokka pasti mengerti karena dia pernah dihadapkan oleh pilihan yang sulit juga. Aang's in prison. Di sisi lain pula, terlihat Zuko yang membajak dan menyamar menjadi prajurit kerajaan tanah. 100 tahun yang lalu, Aang berkunjung ke Omashu dan ia memiliki teman yang bernama Bumi di sana. Dan pertanyaannya, di manakah Bumi sekarang? Apakah sudah mati? Iroh bercerita kalau dirinya telah berutang budi kepada Pangeran Zuko. Katara mengetahui Aang berada di penjara dan Sai tak bisa membantu mereka. Menurutnya, mustahil masuk sana. Saat itulah Theo bilang, kan ayah pernah nampak terowongan rahasia untuk masuk ke istana. Kenapa nggak pakai itu aja? Dan pada akhirnya, Sai pun setuju membantu. Iroh dibawa menuju parit untuk dihukum, sementara Aang dibawa menghadap sang raja. Saat bersiap-siap, Sai kembali mendapatkan surat dari orang negara api. Sokka bilang mereka harus memberitahukan raja mengenai hal ini agar mata-mata negara api dapat ditangkap. Aang akhirnya bertemu dengan sang raja dan di saat itu sebuah plot twist terjadi karena raja ini adalah temannya Aang dahulu, yaitu si Bumi alias Raja Bumi. Katara yang bersiap-siap didatangi oleh Panjul yang ingin menyerangnya karena Katara dianggapnya sebagai pengkhianat. Namun Katara kini sudah bisa menguasai kekuatannya. Zuko yang menyelinap akhirnya mengetahui kalau Iroh dibawa menuju parit sementara Aang dibawa menuju sang raja dan ia memilih untuk menyelamatkan pamannya itu. Raja Bumi menjamu Aang dengan makanan yang begitu banyak dan Raja Bumi juga menyindir Aang yang menghilang di kala dunia membutuhkannya. Bumi kesal kepada Aang meskipun umur Aang 100 tahun namun ia belum menjalani hidup 100 tahun. Challenge accepted. Di sisi lain, Katara dan Sokka telah tiba di terowongan namun mereka malah menemukan sekelompok orang yang bermain musik di dalam itu. Orang-orang itu bilang terowongan ke istana bukan di sini, tapi di sebelah sana, kawan. Those are the tunnels. Pemusik itu menceritakan kisah terbentuknya Omashu. Awalnya, Oma dan Shu adalah dua manusia yang jatuh cinta, namun mereka berbeda desa. Mereka akhirnya bersatu membuat terowongan agar bisa bertemu dengan diam-diam. Tapi suatu hari Oma tak datang karena dibunuh sehingga Shu memakai kekuatan elemen tanahnya untuk menaklukkan kedua desa dan mengakhiri perang serta membangun kota baru yaitu Omashu. Saat mengantar Iroh, seorang penjaga tanah rupanya memiliki dendam pribadi kepada Iroh sebab Iroh telah membunuh adiknya di Ba Sing Se. And I've got all the time in the world. Selanjutnya, Raja Bumi membawa Aang menghadapi permainan yang ia mulai untuk menguji Aang apakah ia siap menjadi avatar. Sokka dan Katara memasuki terowongan dan mereka mengikuti cahaya kristal seperti yang ada di petunjuk yang mengatakan cinta bersinar dalam kegelapan. Iroh dan para penjaga tanah beristirahat dan si penjaga itu tetap masih saja dendam kepada Iroh. Iroh berkata dahulu ia hanyalah seorang prajurit yang menjalankan tugas, namun si penjaga juga masih sangat marah. Kita pun dibawa ke masa lalu di mana putra Iroh yang bernama Luten meninggal dunia saat berperang. Untungnya melihat Zuko, Iroh memiliki harapan kembali untuk hidup dan ia bertekad untuk membantu dan melatih Zuko menjadi orang baik apapun yang terjadi. Sokka dan Katara makin masuk ke dalam terowongan, namun saat mereka maju, jalan malah buntu. Saat mereka kembali, jalannya juga sudah tertutup dan ternyata terowongan ini dapat bergerak sendiri. Raja Bumi membawa Aang ke pengujian terakhirnya, apakah dirinya layak menjadi avatar? Dan Bumi juga akan mengajari Aang apa itu tanggung jawab dan tidak main-main.
Permainan terakhirnya adalah Aang harus melawan Raja Bumi one on one, yang di sisi lain Sokka dan Katara dicegat oleh sebuah makhluk teledu tanah. Di sisi lain lagi, Zuko datang menyelamatkan Iroh dari jeratan para penjaga tanah. Sokka dan Katara susah payah kabur dari teledu itu, namun jalan tiba-tiba buntu. Saat mereka saling meminta maaf dan pasrah, teludu itu tak jadi menyerang, dan ternyata clue cinta bersinar dalam kegelapan itu maksudnya adalah Oma dan Shu mengikuti teludu ini menuju istana. Ya, teludu ini buta. Sokka langsung meminta tolong kepada teludu yang buta ini arah menuju istana. Pertarungan antara Aang dan Raja Bumi pun terjadi. Inti dari pertarungan ini adalah untuk menunjukkan kalau kau ingin menjadi avatar, maka Aang harus mengerti artinya rela berkorban. Raja Bumi menjatuhkan batu ke atas Aang dan juga ke atas dirinya, membuat Aang bingung memilih siapa yang harus dia selamatkan, dirinya atau temannya. Saat itulah Sokka dan Katara datang membantu dan menyelamatkan sang raja. Bumi bilang, "Hei, itu nge-cheat." Namun Aang bilang, "Kita bisa mengandalkan teman kita dan bahkan dengan itu kita bisa menyelamatkan dunia." Pada akhirnya Aang memberikan Bumi peluit pemanggil apa yang mereka mainkan dulu. Raja Bumi juga sudah mengetahui pasukan negara api akan pergi ke sini untuk menyerang. Ia mendapatkan info itu dari Sai yang bersedia berbagi informasi mengenai mata-mata negara api yang ada di sini. Namun sebelum Aang pergi, Raja Bumi memiliki satu lagi tantangan untuk Aang, yaitu Zuko juga berhasil membawa Iroh kabur dari tempat ini menggunakan sampan di pinggir sungai. Kita pun melihat flashback di mana Iroh bersedia menemani Zuko menjalankan pengasingannya untuk mencari avatar sebagai seorang teman. Episode 5 diawali dengan Aang, Sokka, dan Katara yang dikejar oleh tentara api. Di situ, Aang kagum dengan Katara yang sudah semakin mahir memakai elemen airnya dan mereka juga sudah semakin dekat dengan negara api saat ini. Saat itu, mereka terkejut karena banyak sekali hutan yang sudah terbakar. Hutan ini dibakar oleh para pasukan negara api dan Aang kembali merasa bersalah karena seharusnya dia juga melindungi hutan. Katara pun menasihatinya dengan bilang, "Lupakan sajalah masa lalu, Aang, dan kita harus fokus kepada masa depan." Seeds for the future. Di hutan itu, Sokka bertemu seorang bocil yang tersesat. Ia mencoba membuat bocil itu tertawa, namun bocil itu lari setelah mendengar teriakan dari Katara. Sokka! Mereka mengejarnya hingga ke sebuah desa. Warga desa ini ketakutan melihat mereka. Bapak anak tadi akhirnya cerita kalau desa mereka terkena dampak peperangan, apalagi hutan hancur akibat pengendali api yang hanya ingin membuka jalan melintasi gunung. Setelah kebakaran, hal aneh banyak sekali terjadi seperti tanaman layu, ternak yang tak makan, seperti tanah di sini sudah terjangkit penyakit. Tempo hari ada beberapa orang dari desa yang pergi berburu makanan, namun mereka tak pernah kembali. You're right. Aang merasakan hal aneh dan benar, orang-orang itu tersesat di alam lain. Di sana, Letnan Ji memberitahu kalau di jalur Senlin ada anak-anak yang bermain es. Unless they were an idiot. Di istana, Azula mencoba menjilat ayahnya dengan memujuk Ozai untuk memberikan suplai tentara kepada Panglima Zhao. Raja Ozai tahu kalau anaknya ini sedang menjilat, sehingga ia malah manas-manasin Azula kalau Zuko lah yang sebenarnya menemukan avatar, bukan Zhao. Dan Azula tentunya semakin iri kepada kakaknya. Aang bilang, di dunia kita ini terdapat dua alam, dunia kita dan dunia roh. Ada tempat di mana pembatas antara alam kita dan dunia roh menipis, dan itulah yang menyebabkan orang-orang itu menghilang. Katara? Mereka mencari pintu masuk dunia roh dan mereka menemukan tempat pemujaan roh hutan. Aang pun berusaha masuk ke dalam dunia roh ini sementara Katara dan Sokka menjaga jasad Aang. Aang akhirnya berhasil masuk, namun tak diduga Sokka dan Katara juga terbawa ke dunia roh.
Di sisi lain, Zuko dan Iroh tiba di sebuah desa tanah untuk bertanya mengenai Avatar dan seorang pengendali air. Penyegabar pun tahu kalau Avatar sedang berkelana dengan si pengendali air dan tak hanya dia, semua orang di sini sudah dengar kabar itu. Zuko tentunya emosi karena pasti semua orang termasuk pembunuh bayaran akan mencari Avatar. Di sanalah mereka bertemu dengan Jun, si pemburu bayaran. Dunia roh dan dunia kita saling terkait bagaikan roh dan jasad kita namun terpisah. Oh, is that a frog or a froggy thing? Saat itu mereka bertemu dengan roh pengetahuan, seekor burung besar. Roh itu berkata kalau manusia alias Sokka dan Katara tak boleh berada di sini. Banyak makhluk yang akan mengincar mereka jika mereka tak segera pergi. Karena Aang memaksa, si roh memberitahu kalau ada seseorang yang tinggal di dekat pondok batu yang mungkin tahu keberadaan orang-orang yang Aang cari. Mereka harus mengikuti jalan ini agar mereka tidak celaka. Di sisi lain, Azula yang sedang latihan terlihat sangat emosi karena ayahnya selalu saja membanggakan Zuko. Balik lagi ke Zuko, ternyata Iroh menyewa Jun si pemburu bayaran untuk mencari Avatar. Zuko awalnya tak setuju, namun setelah dinasihati Iroh, ia pun menurut. Tell me about this avatar. Di dunia roh, Sokka terus mendapat teror dari makhluk tak kasat mata di sana dan Aang bilang Sokka dan Katara berbahaya jika berada di sini. Di sana ada sebuah roh hutan yang menyerang mereka, membuat mereka terpencar. Kekuatan mereka tak bisa dipakai di tempat ini sehingga mereka harus bekerja sama kabur dari roh ini. Hey, Skunk, you want... Sokka terbangun, ia bertemu dengan roh berbentuk rubah. Rubah itu bilang, roh yang mengejar Sokka tadi bukanlah monster, ia hanya terluka. Katara pergi mencari mereka berdua dan di saat itulah Katara terkena jump scare. Yo, Katara berpindah ke rumahnya di mana ibu dan semua keluarganya masih hidup. Di sana Katara bingung karena dirinya tak bisa memakai kekuatan, namun tiba-tiba mereka diserang oleh negara api yang membuat semuanya menjadi chaos. Saat itulah Katara menyadari ini adalah ingatannya saat masih kecil dan akhirnya ia kembali melihat ibunya meninggal dibunuh oleh pengendali api dan sang ibu mengorbankan dirinya untuk Katara. Sokka juga tiba-tiba pindah ke saat dirinya untuk pertama kalinya ia dilantik karena berhasil melewati ujian menghindari es. Di sana terungkap kalau Sokka sebenarnya tak lulus ujian ini, ia lulus berkat bantuan temannya yaitu Bato. Sokka yang tahu kebenaran ini akhirnya menjadi sedih dan mulai putus asa. Aang juga mencari mereka berdua dan di sana Aang berpindah ke masa di mana kuil udara masih utuh, namun Aang sadar kalau itu hanyalah ilusi. What have we here? Someone who can resist? Ternyata inilah roh jahat yang membuat ilusi tersebut. Aang tak terkena ilusi karena ia avatar. Roh ini berkata, avatar sebelumnya telah mencoba membunuh dirinya. Roh itu bertanya, apakah sang avatar ingin mengembalikan apa yang ia curi darinya? Aang akhirnya tiba di pondok batu dan ternyata di sana ada Gyatso. Yang ini bukanlah ilusi, ini beneran Gyatso. Betapa kangennya Aang dengan Gyatso. Gyatso menjelaskan kalau banyak pengendali udara yang mati saat berperang dahulu dan mereka bereinkarnasi. Namun Gyatso memilih untuk tidak karena ia tahu Aang membutuhkan dirinya. Anything. You know a lot more than you think. Aang teringat dengan teman-temannya dan Gyatso menjelaskan kalau tempat itu dijaga oleh Koh, si pencuri wajah. Koh sengaja menjebak orang yang tak berdaya, menahan mereka hingga ia ingin memakannya dan jika itu terjadi, maka roh yang dimakan akan hilang selamanya. Koh adalah roh primordial yang berbahaya, mustahil untuk mengalahkannya. Avatar terdahulu pernah melawan Koh dan konon Avatar Roku pernah mengalahkannya. Aang harus menemui Avatar Roku untuk bertanya, namun kuilnya berada di negara api. Aang harus mengambil resiko ini dan Gyatso juga bilang meskipun dulu Aang berada di kuil udara, Aang juga tak akan bisa menghentikan pasukan api. You couldn't have stopped the Fire Nation. Aang akhirnya pamit dengan Gyatso dan Aang segera pergi ke kuil Avatar Roku yang berada di negara api.
Aang menyuruh Appa dan Momo menjaga Katara dan Sokka. Setelah itu, kita melihat Pangeran Zuko yang kesepian. Zhao juga mendapat sebuah surat lagi dari istana dan Aang akhirnya tiba di negeri api. Episode 6 diawali dengan flashback Zuko muda yang bersiap-siap ingin menghadiri perapat perang untuk pertama kalinya. Sekarang, Zuko marah kepada Letnan J karena sudah merubah jalur. Namun Letnan J bilang mereka mendapatkan perintah baru dari Zhao karena Zhao telah ditunjuk menjadi laksamana oleh Ozai dan ia disuruh untuk memimpin operasi penangkapan Avatar. Lieutenant G, resume our original course. Letnan J juga tak mau mendengarkan perintah Pangeran Zuko dan Zuko merasa seperti sudah dikhianati oleh anak buah sendiri. Iroh menasihati mereka terlebih lagi kepada Letnan J, namun Letnan J malah emosi bilang kalau Zuko tak pantas memimpin mereka. Mereka selalu saja dicaci maki dan dimarahi olehnya. Iroh pun membalikkan bahwa Zuko lebih tahu tentang pengorbanan daripada mereka. Aang tiba di kuil Avatar Roku. Awalnya di sana kosong, tak ada orang, namun muncullah Sage api. Sage yang seharusnya bijak malah menyerang Aang walaupun sudah tahu dia Avatar. Saat itu Aang ditolong oleh seorang uak-uak yang di sisi lain Jun mendapati jejak Aang. Uak-uak yang bernama Sayu ini meyakini kalau Avatar adalah pembawa kedamaian, namun sayangnya Sage Agung yang lain malah meyakini kalau Raja Api lah pembawa kedamaian itu. I need to make contact with Avatar Roku. Sayu ini adalah cucunya Avatar Roku dan ia rela menahan para Sage agar tak mengganggu Aang yang sedang menghubungi Avatar Roku. Along with the rest of the non-believers. Aang bertemu dengan Avatar Roku yang ternyata orangnya lumayan humoris. Roku bilang, "Kok Aang lama sekali sih berjumpa dengannya?" Roku berkata, "Setiap avatar pasti berbeda. Menurut Avatar Kyoshi, Avatar adalah kesatria tangguh tanpa belas kasih. Namun menurut Roku, Avatar juga harus menjadi diplomat yang bijak." Aang bertanya mengenai Koh, namun Roku juga takut kepada Koh. Memang dulu ia pernah berkelahi dengannya, namun Roku hanya mengambil sesuatu dari Koh, bukan mengalahkannya. Yang Roku ambil adalah sebuah totem ibu segala wajah, roh kuno yang memberikan wajah bagi semua makhluk hidup dan dialah ibu Koh. Aang bisa menggunakan totem itu sebagai alat tukar dan sebelum pergi, Roku berkata, bagi Avatar, teman bisa menjadi beban. Saat keluar, Aang terkejut melihat para Sage yang sudah tepar karena lumpuh dan tiba-tiba... Ya, ternyata itu adalah Jun. Jun memberikan sedikit nasihat kepada Aang, kalau kau pintar, duduk manis saja hingga kekacauan reda, baru cari peluang dari sisa-sisa kehancuran. Dan menurutnya, dunia sudah baik seperti sekarang ini. Zuko pun senang sekali mendapatkan Avatar dan Jun menyuruh mereka hati-hati karena banyak sekali orang yang memburu Avatar. Aang memohon agar mereka melepaskannya karena ia ingin menyelamatkan teman-temannya dan Aang mengetahui kalau Zuko telah mengalami banyak kesakitan. Saat rapat perang, Zuko ditanya Ozai strateginya mengenai penyerangan ini, namun Zuko yang baru tentunya tak pandai. Mengetahui si jenderal akan mengorbankan beberapa pasukan negara api, Zuko yang berbelas kasih pun tak suka cara ini. Ia berkata kalau rencana ini sangatlah buruk sekali sehingga Ozai yang marah menyuruh Zuko berduel. Agni Kai. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh pasukan Zhao dan Zhao bilang Zuko telah melanggar perintahnya. Zhao akan mengambil alih dari sini dan bahkan ia memiliki pemanah Yuyan yang diberikan langsung oleh Ozai sehingga karena tak bisa apa-apa, mereka hanya bisa pasrah. Where will you take him? Zhao akan membawa Avatar ke benteng Pohai yang benteng tersebut sangat sulit ditembus dan Iroh melarang Zuko pergi ke sana karena sangat berbahaya. Ia menyuruh Zuko untuk bersabar terlebih dahulu. Di benteng itu, Zhao merasa bangga telah menangkap Avatar dan membuat kisah mengenai betapa sulitnya dirinya menangkap Avatar. Setelah itu, Zhao berpidato di depan prajurit dan bilang kalau mereka telah menangkap Avatar sehingga mereka harus berpesta malam ini. Di luar ada seseorang yang mengenakan topeng mengintai ke benteng itu. Ia menyelinap melalui kereta minuman yang akan masuk ke dalam. Pria itu diam-diam memasuki ventilasi air. Setelah itu, ia membantai beberapa pasukan yang ada di sana.
pria itu menyelamatkan Aang, entah siapa dia ini, dan Zhao terkejut karena Avatar telah kabur. Mereka akhirnya diserang oleh semua pasukan yang ada di sana. Aang dan pria itu malah menjadi tim yang bagus. Mereka berhasil melewati pasukan-pasukan yang ada, namun sialnya Zhao menembak mereka dengan api. Saat terdesak, pria itu malah mengancam akan membunuh Avatar, sehingga Zhao yang membutuhkannya hidup-hidup pun membiarkan pria itu pergi dengan Avatar. Ternyata rencana Zhao adalah memanah pria itu dari jauh menggunakan pemanahnya. Aang penasaran dan ternyata yang menolongnya adalah Zuko, dan saat para prajurit mengecek, yang tersisa hanyalah pedangnya. Zuko siuman, Aang ingin mengobatinya namun ia tak mau. Aang berusaha berteman dengan Zuko dengan membuatnya ketawa. Aang minta maaf juga karena telah mencuri buku milik Zuko, dan karena buku Zuko itu, Aang sangat terbantu. Goat hair. Zuko akhirnya tertawa karena Aang, dan Aang bilang mengapa Zuko ingin menangkapnya. Jika Zuko menangkap Aang, maka ia boleh pulang dan menjadi penerus tahta kerajaan api karena semua orang mengharapkan itu. Aang berkata, kita tak usah pedulikan harapan orang lain. Zuko bisa saja menjadi pengendali api yang berbeda. Raja api selama ini sudah semena-mena, jadi Zuko tak perlu mengikutinya. Jadilah raja yang berbalas kasih, namun Zuko berkeyakinan berbalas kasih adalah tanda kelemahan. Kita flashback di mana Zuko harus melawan ayahnya karena sudah menghina strategi militernya. Iroh mencoba untuk mencegah, namun Ozai tetap bersikukuh menyerang Zuko agar Zuko belajar menghormati. Saat berduel itu, Zuko memiliki kesempatan untuk memukul ayahnya, namun ia tahan. Ozai berkata, Zuko harus menghilangkan rasa belas kasihnya karena belas kasih adalah tanda kelemahan. Ya, disitulah Zuko mendapatkan luka bakarnya, dan saat terbangun, Aang sudah mengantarnya ke Skoci. Saat ingin berpisah, Aang bilang dulu 100 tahun yang lalu, ia memiliki sahabat di negeri api bernama Kuzon, yang Aang berkata, jika kita bertemu dahulu kala, apakah kita bisa berteman? Saat menunggu Zuko, Iroh pun berkata kepada Letnan Ji kalau Zuko malahan terlalu peduli dengan semua awak kapal di sini. Faktanya, setelah pertandingan itu, Ozai merasa sudah bersalah, sudah membuat anaknya menjadi lembek seperti ini, sehingga ia akan mengirimkan Zuko keluar agar Zuko belajar kerasnya dunia luar. I have made a mistake. Akhirnya, Ozai menyuruh Zuko pergi untuk menaklukkan Avatar. Zuko dilarang menginjakkan kaki di negeri api sampai tugasnya selesai, dan Zuko boleh membawa divisi ke-41 yang seharusnya ingin dikorbankan saat perang. Divisi 41 itu ternyata adalah divisinya Letnan Ji, dan tentunya Letnan Ji menjadi terharu. Saat itu Zuko berhasil kembali ke kapal, dan akhirnya semua awak kapal menjadi hormat kepadanya karena sudah mengetahui seberapa besar pengorbanan Pangeran Zuko kepada mereka. Aang juga kembali ke dunia roh, menukarkan totem yang dicari Koh dengan semua teman-temannya. But I suppose Semua warga desa juga sudah kembali, namun saat Aang kembali ke gubuk batu, Gyatso sudah menghilang. Nyata itu adalah terakhir kalinya Aang bertemu dengan Gyatso, gurunya itu. Iroh juga melihat topeng yang dikenakan oleh Zuko tadi untuk menyelamatkan Aang. Episode 7 diawali dengan Letnan Ji yang panik dan bilang kalau pengawal kerajaan akan menahan Zuko. Letnan Ji baru saja dari kapal Zhao untuk mengecek bahan bakar, dan saat ia minum-minum, ia mendengar kalau Raja Ozai telah mengutus pengawal membawa Zuko pulang untuk disidang karena berkhianat. Iroh yakin kalau ini pasti ulah Zhao yang meyakinkan Ozai kalau Zuko berkhianat. Zuko disuruh untuk pergi dari sini agar dirinya selamat, sementara Iroh akan meyakinkan Ozai. She had no idea. Ternyata Zhao telah menyebak Letnan Ji karena sebenarnya itu tidak terjadi apa-apa, dan ternyata itu adalah rencana Zhao untuk membunuh Zuko dengan bom. Di sisi lain, Aang merasa kalau Zuko sangatlah kesepian. That's right. Team Avatar. Mereka akhirnya tiba di suku air utara. Mereka disambut dan bahkan malah sudah ditunggu di sana.
Di sana mereka disambut oleh Arnok, si kepala suku air utara, dan juga ada guru Paku dan juga putri Arnok yang bernama Yue. Aang bilang ia mendapat penglihatan kalau kutub utara diserang, namun Arnok juga sudah tahu karena mereka sudah memata-matai pergerakan pengendali api. Mereka juga senang karena kota ini kedatangan seorang avatar. Di sisi lain, Zhou berakting kalau ia tak tahu siapa pelaku pengoboman ini, dan Iroh bilang itu pasti karena Ozai yang rela mengenyapkan anaknya demi menaklukkan dunia. Zhou juga sudah ditunjuk untuk memimpin armada besar untuk menaklukkan kutub utara. Kembali ke Azula yang kecewa dengan ayahnya karena dirinya selalu tak pernah dianggap. Namun ia yakin kalau ialah yang pantas. Saat makan, Sokka terus saja memandangi Princess Yue dan ia merasa kalau pernah bertemu dengan Yue. Katara juga sudah tak sabar ingin belajar lebih banyak di tempat ini, dan guru Paku juga berempati kepada suku air selatan yang sudah hancur, dan guru Paku menyuruh Katara datang ke Master Yagoda untuk belajar. Saat Yue pergi, Sokka kampret juga mengikutinya ke belakang. Yue adalah pemuka spiritual di sini dan mereka akhirnya berbincang-bincang. Seperti biasa, Sokka gugup menghadapi perempuan. Mereka semakin nyaman saling bercerita dan saat itu Sokka merasa dirinya pernah bertemu dengan Yue. Aduh Sokka, udah punya Suki yang cantiknya, nauzubillah, mau ngembat Princess Yue pula. Arnok dan yang lain memperlihatkan tembok kokoh mereka, dan di sana Han mengajak Sokka untuk sharing informasi mengenai Zirah dan prajurit negara api. Aang diminta saran untuk strategi bertarung nanti, namun Aang jawab pengendali udara lebih fokus ke pertahanan sih. Arnok bilang, lu kan avatar Aang, pasti OP kalau kita nyerang. Aang pun jujur, lah aku aja belum menguasai 4 elemen. Kabar yang mereka dengar, Aang berhasil mengalahkan banyak pasukan api dan menyelamatkan banyak desa. Aang menjawab, ia bisa melakukannya, ia berkat teman-temannya. Karena itu, guru Paku pun bilang, avatarnya nggak bisa diandalkan nih. Katara tiba di tempat Master Yagoda dan di sana Katara diajarkan cara menyembuhkan orang menggunakan aliran air. And what it means to feel pain. Katara bilang, kapan kita latihan perangnya? Yagoda bilang, cewek tak boleh berperang. Katara ngeres sekali ingin latihan perang, namun sudah tradisi kalau wanita tak boleh bertarung di sini. Setelah berbagi info dengan yang lain, Sokka bertanya dengan Yue kepada Han. Han dulunya pernah bertunangan dengan Yue, namun saat berusia 16 tahun, Yue membatalkannya. Wow. Aang mengunjungi kuil avatar Kuruk untuk meminta tolong mengenai perang ini, namun Yue berkata sudah lama tak ada yang meminta bantuan Kuruk karena saat dibutuhkan Kuruk tak ada dan ia hanya terobsesi dengan dunia roh. Aang bertemu dengan avatar Kuruk dan tanpa basa-basi Aang bilang kutub utara akan dihancurkan oleh pengendali api. Aang minta tolong kepada Kuruk agar nanti avatar Kuruk mengambil alih tubuhnya seperti avatar Kyoshi untuk membangkitkan kekuatan avatar. Namun Kuruk tak bisa karena dirinya sudah terluka akibat terlalu lama di dunia roh. Banyak roh yang ingin masuk ke dunia kita sehingga Kuruk mendedikasikan dirinya melawan roh-roh itu. Istri Kuruk meninggal setelah nyawanya diambil oleh Koh dan avatar harus berjuang sendiri, katanya. Sokka bertemu lagi dengan Yue dan ternyata benar, roh rubah itu adalah Yue. Yue cerita kalau saat bayi, Bia sedang sakit parah, jadi ayahnya memohon kepada roh bulan untuk menyelamatkannya. Roh bulan menjawab doa itu dan memberikan sedikit rohnya kepada Yue untuk menyembuhkan Yue. Karena itulah Yue dapat melintasi dunia roh dengan mudah. Sokka cerita kalau dirinya pernah mendengar ayahnya yang kecewa kepada Sokka. Yue bilang ia ingat kalau Sokka adalah orang yang amat peduli sekali dengan teman-temannya. That's what makes you a warrior. Sokka bertanya mengapa Yue menolak Han. Yue menjawab meskipun Han adalah pria yang baik, namun lelaki impiannya bukanlah Han. Alamak Sokka, Kuruk berkata, menjadi avatar adalah tanggung jawab yang harus ditanggung sendirian. Dan setelah itu, Aang berkata Kuruk tak bisa membantu kita. Saat itu, Katara protes mengapa wanita tak boleh bertempur. Ngapain kita ikut tradisi bodoh yang salah? Seharusnya wanita bisa membantu dalam pertempuran, namun Paku tetap tak mau. Menurutnya, wanita itu lemah. Aang juga bilang Katara harus mengikuti kata Paku.
pertempuran ini akan berbeda. Aang tak bisa melindungi mereka. Armada api sudah dekat ke kutub utara. Zhao memasang strategi serangan frontal dan ia juga memiliki senjata rahasia. This is destiny. Destiny on my side. Dan ternyata Zuko masih hidup sehingga Iroh memberikan informasi tersebut. Namun Zuko tak peduli dan ia hanya ingin menangkap Avatar. Iroh curiga Zhao pasti bersekongkol dengan seseorang di istana. Istana Azula yang sudah lelah bermain-main tak ingin lagi menuruti perintah ayahnya. Entah dari mana Azula menguasai listrik dan ia meminta kepada Ozai agar memberikannya misi sungguhan. Sokka menyemangati Katara kalau tidak ada orang yang bisa menghalangi kita lagi dan Katara berencana untuk menantang guru Paku berduel. Go kick his ass. Setelah itu Katara menantang guru Paku Baiwan dengannya dan karena kesal guru Paku pun meladeninya. Awalnya Katara kalah, namun ia yang pantang menyerah pun kembali bangkit. Pada akhirnya Katara tetap kalah. Guru Paku juga mengakui kehebatan Katara, namun tetap tak membolehkannya bertarung. Anak-anak lain malah kagum melihat Katara yang bisa memojokkan guru Paku. Setelah pertarungan, Katara kembali meyakinkan Aang kalau mereka bisa jaga diri dan mereka adalah keluarga. Aang tak perlu sendirian menjadi avatar dan Aang memiliki teman-teman yang dapat membantunya. Episode 8 diawali dengan Aang dan kawan-kawan yang menyerang sebuah kapal perang negara api. Mereka bekerja sama menghancurkan kapal dan pasukan yang ada di kapal tersebut. Setelah menghabisi kapal ini, mereka berencana untuk menghancurkan kapal berikutnya. Namun ternyata armada kapalnya sungguh banyak sekali. Kita kembali ke Zuko yang sangat ingin mengalahkan Avatar dan Iroh menyuruhnya untuk masuk ke kota melalui terowongan pesisir. Aang memberitahu kalau pasukan api banyak sekali sehingga lebih baik mereka memperkuat pertahanan. To even the odds. Zhao menunjukkan senjata rahasianya yaitu sebuah balon udara yang dapat membawa mereka melintasi benteng. Ironisnya, balon ini dirancang oleh Sai dari Omashu dan juga dibantu oleh Sokka. Pada akhirnya peperangan pun dimulai. Para suku air bekerja sama menahan serangan dari tentara api. Katara memaksa guru Paku agar memperbolehkan wanita berperang karena kesempatan menang mereka sangat kecil saat ini. Telah dibujuk juga oleh Yagoda, guru Paku akhirnya setuju agar mereka dapat membantu. Yue juga ingin ikut bertarung, namun Arnok melarangnya karena Yue harus melanjutkan tahta jika akan terjadi apa-apa terhadap dirinya dan Sokka disuruh untuk menjaga Yue untuk selamat. Don't try to take them on yourself. Let me know. Yes, Master Katara. Hingga malam hari, pasukan api menyerang dengan bola api. Namun Zhao, Iroh, dan beberapa pasukan pergi menggunakan balon. Di sana, Zhao memiliki sebuah rencana licik mengenai dirinya yang akan membunuh roh bulan. Suku air percaya hidup mereka berasal dari roh samudra dan kekuatan mereka berasal dari roh bulan. Suatu malam, roh-roh itu menjelma ke dalam bentuk fisik dan menjadi makhluk fana. And death. Aang mendapatkan peringatan dari Kuruk kalau pisau miliknya sudah dekat. Pisau itu dibuat dengan material dari dunia roh. Zhao tak akan membunuh roh samudra, ia hanya akan membunuh roh bulan agar suku air tak bisa menggunakan kekuatannya. Kuruk bilang tindakan Zhao ini dapat membuat alam menjadi tak seimbang. Saat itu Momo sekarat akibat tertimpa bangunan. Yue menyuruh membawanya ke suatu tempat paling suci di utara dan di tempat itu Yue berhasil menyembuhkan Momo. Di bawah terowongan, Zuko berhasil menyusup ke dalam istana. Sokka dan Yue melihat Zhao dan anak buahnya turun ke tempat ini. Mereka mencari di manakah roh bulan berada di tempat ini. Tak ingin pergi, Zuko pun tiba. Namun Katara menyuruh Aang untuk pergi sementara dirinya Baiwan dengan Zuko.
Eng pun tiba dan Eng sudah tahu kalau Zhao ingin membunuh roh bulan dan samudra. Namun terlambat, Zhao menemukan wujud roh-roh itu yang menjelma menjadi ikan. Air roh coba mencegah Zhao melakukan hal itu, namun Zhao tak peduli dan berhasil menangkap roh itu. The Moon Slayer! I am a... Eng memohon agar Zhao tak membunuh roh itu. Bahkan Eng ingin menyerahkan dirinya, namun Zhao yang tetap ingin menguasai dunia tetap tak mau. Air roh menyerangnya, namun Zhao tetap berhasil membunuh roh bulan itu yang membuat bulan lenyap dari muka bumi. Para suku air tak dapat menggunakan kekuatan mereka sebab bulan sudah tak ada. Karena tak bisa apa-apa, Arnok menyuruh mundur semua pasukannya. Namun Han masih melawan walaupun tanpa kekuatan. Airoh juga marah kepada Zhao dan turut menyerangnya. Bulan sudah tidak ada dan harapan sudah menghilang. Eng juga tak bisa melakukan apa-apa lagi sehingga untuk menyelamatkan dunia ini, ia menyerahkan dirinya kepada roh samudra agar roh samudra membantai semuanya meskipun Eng akan lenyap dari dunia ini. Sesosok monster muncul perwujudan dari roh samudra dan Eng sudah tiada. Airoh menemukan Zuko dan Avatar sudah tidak ada sehingga Airoh menyuruh mereka kabur. Saat itu Zuko yang dendam dengan Zhao akhirnya mengajak Zhao berduel dan Zhao terkejut karena Zuko masih hidup. Saat terpojok itulah Zhao bercerita kalau selama ini misi Zuko hanya scam. Raja Api Ozai sengaja memanfaatkan Zuko untuk memotivasi adiknya yaitu Azula. You're lying! Admit you're lying! Selama ini yang membujuk Ozai untuk memberikan Zhao semua sumber daya dan mengangkatnya menjadi Laksamana adalah Azula. Zuko tentunya menjadi marah mendengar semua ini dan akhirnya Airoh menghabisi Zhao. Monster roh itu akhirnya membantai semua armada pasukan api yang ada. Setelah menghancurkan semuanya, Katara mencoba menyadarkan Eng. Namun ya, kayak mana lagi, Eng sudah tidak ada di dunia ini. Di saat itu, Yue memiliki ide kalau dirinya menyimpan sedikit roh bulan. Sehingga Yue mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali roh bulan. Dan itu sangat menyedihkan bagi Sokka dan kita yang nonton. Yue! This is your home. We are your family. Mengetahui bulan telah kembali, roh samudra juga kembali dan Eng juga berhasil selamat. Setelah peperangan, kota suku air utara menjadi hancur lebur. Banyak korban yang berjatuhan, bahkan Han juga meninggal dunia. Sokka meminta maaf karena telah gagal melindungi Yue. Namun Arnok berkata Yue memang begitu. Ia memiliki pemikiran sendiri dan tak ada siapapun yang dapat menahannya. Guru Paku juga meminta maaf kepada Katara karena ia selalu berpegang teguh dengan tradisi. Dan berkat Katara lah ia sadar. Guru Paku juga sudah mengakui kalau Katara adalah seorang master air. Dan Katara pasti bisa mengajarkan Eng mengendalikan air. Airoh dan Zuko lah yang tersisa dari pasukan api dan mereka hanya menunggu jemputan dari Letnan Ji yang menjauh dari pertempuran tadi.
Aang merasa gagal karena kota suku air utara ini sudah hancur. Namun yang namanya perang ya seperti ini. Mereka harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya dan Aang harus segera menguasai keempat elemen. Katara akan mengajarinya elemen air. Mereka akan belajar elemen tanah di Omashu. Ozai mendapat kabar kalau armada yang dipimpin oleh Zhao kalah di pertempuran dan Avatar juga masih hidup. Namun Ozai sudah menduga hal ini. Ozai sengaja menyerang suku air utara agar mengalihkan perhatian dunia karena target sesungguhnya adalah Omashu. Ya, Omashu telah jatuh ke tangan negara api dan setelah itu Ozai sudah tak peduli lagi dengan Zuko dan sengaja mengorbankannya karena dia lemah. Ternyata yang memimpin penyerangan di Omashu adalah Azula dan Ozai sangat bangga kepadanya. What's next? Selanjutnya, ternyata sebentar lagi negara api akan menyambut komet besar Sozai dan film pun berakhir.